warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan tetap kuat dan tidak gemetar. Takutnya kondisi puasa, ya begitu ngelihat video ini menjadi gemetar. kan nggak lucu juga gitu. Aduh, kenapa Bang gemetar? Habis lihat videonya Bang Agri katanya. Loh kenapa sih? Ya karena dengar-dengar sekarang desakan kuat untuk Megawati mengundurkan diri. Oh iya. Kayaknya sih kalau saya dengar itu juga ikut gemetar sih. Bagaimana tidak, begitu sombongnya pengen berkuasa seumur hidup, mungkin sampai dengan meninggal, ya. Tapi tiba-tiba sekarang sudah mulai ada yang berani untuk menuntut Megawati mundur, bahkan ada yang sekarang berani adili Megawati Modiar. kan ini kan yang bikin gemetar. Mungkin nggak puasa juga, kalau dengar berita ini pasti gemetar ini. Ya, mungkin masyarakat juga sudah pada tingkat kejengkelan yang teramat tinggi, ngelihat ulah Megawati yang begitu sombong dalam hidupnya, seolah pengen berkuasa seumur hidup dan tidak pernah akan mati, ditambah peristiwa demi peristiwa serta perilaku Megawati yang kian hari kian tidak mencerminkan seorang negarawan dan tidak mencerminkan untuk membangun negeri ini, bahkan jauh dari itu. Ya. Apa, Gri? Ya, instruksi pembangkangan terhadap kepala daerah yang dari kader PDIP seluruh Indonesia kan itu tidak mencerminkan membangun negeri ini. Itu kesombongan. Aduh, otaknya, pikirannya gimana sih kadang-kadang? Heran gua. Lu sekarang udah hidup seorang diri. Nggak ada lagi yang mau kamu bergaul sama kamu. Untuk kelas pimpinan negara ini. Siapa lagi yang mau bergaul dengan kamu? Ngeri kali, Gri. Ya makanya. Coba kita simak dulu tuntutan mundur dari beberapa elemen masyarakat, tokoh masyarakat, supaya Megawati segera mengundurkan diri. Check it out. Saya berpendapat Megawati itu sudah has been. Dan kalau dia pintar, dia sekarang mundur. Masih terhormat. Besok kalau dia buat kesalahan-kesalahan yang lebih fatal lagi, silakan dia. Siapa lagi yang menghormati dia? Dia anak Soekarno boleh saja. Buat cucu Soekarno, mau apa? Kan gitu. Mundur hari ini sekarang. Sebelum nanti dimundurkan dan membuat malu kamu sendiri nanti Megawati. Nggak usah nunggu kongres. April kongres. Ya, habis lebaran berarti. Kalau kamu nggak segera mengundurkan diri, nunggu kongres, bahkan pengen diangkat lagi dengan dalih kader masih menginginkannya. Nggak ada yang menginginkan kamu sebenarnya. Cuman karena dia oportunis saja. Takut kehilangan mata pencariannya, takut kehilangan pendapatannya, ya, takut kehilangan jabatannya, sehingga memuji-muji Megawati terus setinggi langit, mendewa-dewakan Megawati terus setinggi langit. Sebelum malu sebaiknya Megawati mengundurkan diri. Harus tahu diri dong. Kan kadang-kadang itunya juga ngaco begitu omongannya, pidatonya ngaco. Kan mungkin kan orang kita makin tua makin nggak bisa dipungkirin kan? Makin tua makin pikun, itu kan nggak bisa dipungkiri. Itu sudah kodrat. Mana ada makin tua makin hebat gitu, nggak ada. Apalagi udah usia-usia 70 tahun ke atas. Makin pikun, makin pelupa, makin ngaco omongannya. Omongan kadang-kadang nggak relate dengan otaknya. Dan ini bahaya untuk negara. Masih pengen mau berkuasa sampai mati, ya udah nggak apa-apa, tunggu aja nanti. Ngeri kali. Ya iyalah, dianya aja Megawatinya aja nggak tahu diri, ya GR, sombong,
merasanya masih hebat aja, ya masih dielok-elokan, padahal mau dielok-elokan di lingkungannya dia sendiri, ya sama keluarganya aja kan enggak. Orang jongos-jongosnya aja yang masih mengelok-elokan. Kayak Didi Sitorus itu. Yang lainnya mah udah enggak. Hasto udah masuk penjara. Ya tinggal Didi Sitorus lah paling. Kita tunggu aja sampai sekuat mana nanti Didi Sitorus memuji-muji Megawati terus. Sebenarnya Megawati itu kamu sudah gagal. Indikasinya adalah tentu tidak langsung ambruk. Kemarin pemilu Pilpres kalah. Pilkada banyak yang kalah. Pemilu legislatif merosot, walaupun masih menang tapi merosot jauh. Udah gitu suara kamu di legislatif udah nggak bisa lagi walaupun kamu pemenang. Udah nggak ada artinya. Suara lu di legislatif hari ini nggak ada artinya walaupun kamu pemenang pemilu legislatif. Cuman di bawah 20%. Sekarang koalisi Kim 80%. Nggak ada artinya. Bagaimana nggak makin penasaran hidup lu? Pasti makin penasaran lah. Ditambah ulah-ulah kadernya yang kayak Didi Sitorus kemarin. Menyuruh Mendagri dan jajarannya. Menyuruh Bawaslu. Menyuruh KPU semua mengundurkan diri. Kepolisian mengundurkan diri. Dongok bener sih kayak beginian, nggak ini mengundurkan diri. Kalau perlu katanya legislatif semuanya mengundurkan diri, ya lo aja dimulai dari diri sendiri dulu mengundurkan diri, yang lain baru diajak. Orang lain suruh mengundurkan diri, yang lain mengundurkan diri, kamu masih leha-leha, nggak mau mengundurkan diri juga. Kenapa disuruh mengundurkan diri? Alasannya pemilu hari ini gagal. Gagal, udelmu bodong. Gagal karena kamu kalah. Gagal karena kamu kalah Pilpres. Gagal karena kamu kalah Pilkada. Curang. Eto, curang. Coba kalau kamu menang. Kenapa kemarin waktu kamu menang nggak bilang gagal? Kenapa kamu waktu kemarin menang nggak bilang curang? Kenapa waktu kemarin kamu menang tidak bilang pemilu terjelek sepanjang sejarah? Subjektif kan itu, mah. Orang-orang dongok ngomongannya begini. Ketika dirinya kalah, teriak-teriak terus. TSM, curang, parcok. Enggak, beneran. Apalah semuanya dilontarkan tuduhan kata-kata kotornya. Fitnahan-fitnahnya. Oh, Diar sekarang masuk penjara satu dulu. Ada yang punya kartu trufnya. Enggak sini. Biar masuk penjara juga ini nih. Orang tuh jadi manusia itu yang wajarnya kayak manusia gitu loh. Nah, ini kan bukan sewajarnya manusia. Pengen menangnya sendiri. Politisi mah politisi. Tapi jangan terlalu... Aduh, terlalu dongok gitu loh. Ini mah dongok banget. Teriak-teriak terus. Curang, terpemilu, terbrengsek sepanjang sejarah. Pemilu terburuk sepanjang sejarah. Diminta semuanya mundur. Lu aja mundur. Hah? Lantaran kan kamu kalah. Kalau menang mana sih ya kamu ngomong begitu? Aduh, dasar dongok. Nih, gimana nih? Megawati udah dituntut mundur. Kader-kadernya juga sudah macam kayak Didi Sitorus. Ya, kayak Hasto Kristianto. Masuk penjara dulu satu. Satu-satu nanti antri. Ya. Macam Guntur Romli. Apalagi yang kita harapkan untuk sebuah negara dari sebuah partai politik macam PDIP? Apalagi? Apalagi wong cilik? Aduh, bukan wong cilik, wong licik. Bukan partainya wong cilik. Ini adalah PDIP sekarang partainya wong licik. Pusing ya. Coba kita dengar lagi. Cekidot. Effendi Simbolon itu meminta kepada PDIP untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, bahkan ini menurut saya yang cukup mengagetkan,
adalah meminta kepada Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP itu untuk mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban politik. Nih, sebelum kamu malu, mungkin nggak ada pengaruhnya apa-apa permintaan mundur mereka kepada kalian ya. Lo anggap angin lalu saja, ini itu biasa banget gitu ya. Tapi kemudian ini kan ya asumsi by data empiris di lapangan, asumsi by kejadian-kejadian yang dia lihat, yang dia amati, yang dia cermati. Artinya nggak bisa dipungkirin begitu saja. Nggak apa-apa, hak kamu. Nanti tinggal kita lihat. Kalau ambruk, fatal ambruknya. Malunya fatal, malunya malu banget. Tapi kalau mulai dari sekarang, kalian mengundurkan diri, oh itu elegan banget. Sepanjang sejarah pemilu, partai lain kalah nggak kayak PDIP loh. Golkar kalah biasa aja. Demokrat kalah biasa aja, Gerindra kalah biasa aja, tapi nggak kayak PDIP loh. Masyarakat harus tahu ini ya, sepanjang sejarah pemilu selalu ada masalah ketika PDIP kalah. Dan tidak pernah ada masalah ketika PDIP menang. Loh ini kan luar biasa ini. Terus kalau seperti ini kita mau masih mendukung PDIP, masih mau ikut membesarkan PDIP, masih? Nggak pernah loh. Partai-partai lain protes, bahkan berbulan-bulan, bahkan sampai hari ini. Udah hampir setengah tahun. Masih protes terus. Ya, PDIP itu. Luar biasa kan? Dan ini kalau dipelihara terus kok, mohon maaf, bahaya buat negara ini. Yang ada apa? Ribut terus. Bayangkan kalau negara ribut terus. Kapan pemerintah bisa membangun? Kapan pemerintah bisa konsentrasi bekerja? Itu loh impact-nya. Demo-demo terus. Protes-protes terus. Kan yang sampai nggak masuk akal, coba bayangin aja. Kok demo menuntut dibatalkannya efisiensi anggaran. Goblok banget ini. Bego banget gitu. Nggak punya otak banget gitu. Demo menolak efisiensi anggaran. Demo menolak program makan gratis. Ini yang menyangkut paling dasar kebutuhan masyarakat, kebutuhan rakyat. Rakyat kecil. Kalian mungkin nggak berasa dari program ini. Tapi bagi orang-orang kampung, jauh dari perkotaan, untuk makan aja sulit. Dan ini sangat berarti banget. Gila ya. Gila kan? Gila kan? Nah, gelombang demo, peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya, ini tidak bisa menampilkan bahwa ini saling terkait. Ini ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Dan dilakukan masif, berturut-turut. Dan terbukti beberapa aktor-aktornya terindikasi orang-orang yang dekat dengan PDIP juga. Makin nyata kan? Makin nyata. Cara baca situasi politiknya seperti ini nih. Ini kenapa marak terus demo belakangan dan tidak realistis tuntutannya. Masa mahasiswa kok menuntut dibatalkannya efisiensi anggaran dan makan siang bergizi gratis, kan nggak masuk akal gitu. Nah, saya coba ajak menganalisa ini, analisa dan dugaan bahwa di parlemen ini kan PDIP kalah terus. Pengambil keputusan di parlemen itu adalah seringkali aklamasi atau voting. Nah, sehubungan dengan program-program pemerintah yang PDIP tolak, itu dia udah pasti kalah voting di parlemen. Pasti dia kalah aklamasi di parlemen karena PDIP hanya kurang dari 20%. Sementara Kim yang mendukung pemerintah 80%. Ini kemudian yang oleh PDIP diduga ditarik ke parlemen jalanan. Seringkali dia kalah terus di gedung parlemen, ya, masalahnya adalah ditarik menjadi parlemen jalanan. Makanya tidak jarang ada Napitupulu di medsosnya dia mengajak masyarakat untuk berdemo, menolak efisiensi anggaran. Itu pola-polanya. Jadi kita masyarakat awas, hati-hati. Kita harus cerdas. Kita harus tahu dan bisa membaca gelagat PDIP. Diduga ya. Awas. Loh, ini bukan tidak mungkin. Setiap kali keputusan di parlemen selalu pasti kalah. Dia hanya kurang dari 20%. Sementara Kim lebih dari 80%. Selalu kalah. Apapun program-program pemerintah yang baik untuk rakyat yang dia tolak, selalu dia kalah di parlemen. Itulah kemudian ditarik menjadi parlemen jalanan. Dan ini kemungkinan besar akan berjalan selama 5 tahun ke depan. Kita mesti waspadai, ya. Setiap program-program pemerintah yang baik untuk rakyat, baik untuk masyarakat, tapi kemudian ditolak oleh DPR dan PDIP kalah, nanti ditarik ke parlemen jalanan, demo-demo, masyarakat harus mulai melawan. Pola-polanya sudah seperti itu.